masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Nih, kelasnya udah bersih apa belum nih? Dilihat dulu samping-sampingnya. Kalau masih ada sampah, sampahnya diambil dulu. Itu tasnya dirapiin dulu tuh. Biar nanti pembelajaran kita itu nyaman. Nah, udah bersih apa belum? Sudah, Bu. Kemudian, kalian kok wajahnya agak lemas sih? Kalian udah beli jajan apa belum tadi waktu istirahat? Belum. Nah, kayaknya kita butuh semangat-semangat. Kita ice breaking dulu. Mau nggak? Mau. Nah, langkah yang pertama, kalian siapin dulu ballpoint. Kalian bawa ballpoint nggak? Nah, kalian pernah dengar game Up Clap Boom? Udah pernah apa belum? Belum. Itu cara mainnya kayak gini. Kalau up itu tangannya nanti ke atas. Nah, coba dipraktekin. Kalau clap itu tepuk tangan. Kalau boom itu nanti ambil ballpoint. Nah, ini nanti kalian berpasangan ya. Boom. Satu kali lagi nih. Clap. Ayo Nisa. Clap. 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 Boom. Nah, udah semangat belum? Sudah. Aduh, kembali di tempatnya. Udah siap semua? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Bu Guru itu mau tanya, kemarin kamu waktu SMP udah diajari perkalian berpangkat apa belum? Sudah. Masih ingat apa enggak perkalian berpangkat? Misal 2 pangkat 2 itu berapa hasilnya? 4 itu cara pengerjaannya gimana? 2 dikali 2. Nah, betul sekali. Nah, misal nanti ada angka kayak gini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu berarti cara singkatnya gimana? 2 pangkat 4. Nah, betul sekali Dian. Yang lainnya menurut kalian benar atau enggak jawaban dari Dian? Benar. Nah, sih berarti kalian sudah mulai paham nih. Bentar, ini Bu Guru ada video untuk itu pemahaman awalnya. Bentar, kalian bisa menontonnya lewat sini ya, dilihat dulu nih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang materi perpangkatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi perpangkatan, kita akan mempelajari tentang konsep dasar perpangkatan. Kita misalkan ada satu orang terinfeksi virus dalam 1 jam menularkan ke 1 orang. Maka sekarang yang terinfeksi menjadi 2 orang. Kemudian dalam 1 jam berikutnya, masing-masing orang menularkan ke 1 orang lainnya. Sehingga sekarang yang terinfeksi menjadi 4 orang. Dan seterusnya, menurut kalian, berapa banyak orang yang akan terinfeksi dalam waktu 12 jam? Dari ilustrasi yang sudah kalian lihat sebelumnya, kita tahu bahwa mula-mula ada 1 orang yang terkena virus. Maka kita asumsikan 0 jam, 1 orang, 1 jam berikutnya. Ini videonya sambil dipahami ya, biar kalian paham mengenai apa itu orang bilangan. yang terinfeksi. Nah, 1 terinfeksi 8 orang. Selanjutnya, perhatikan Kalau penyataan angka berpangkat itu 2 pengerjaannya kali seperti 2 itu. kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan pada 2 orang yang terinfeksi. 2 orang tersebut dapat dinyatakan sebagai 2 atau 2 pangkat 1. Sehingga jika 1 orang maka dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 0. Jika diamati, antara waktu dan pangkat memiliki nilai yang sama satu sama lain. Maka jika 8 orang masing-masing menginfeksi 1 orang, maka selama 4 jam akan menginfeksi sebanyak 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2 sama dengan 16 Kalian bisa orang. sambil mencatat ya ini. Jadi, Bisa kalian dapat informasi dari videonya
terus penyebaran nih. Nah, kalian itu dapat informasi apa dari videonya tadi? Ayo, merhatiin nggak kalian? Perhatikan. Apa informasi apa yang kalian dapat? Kita tahu konsep pangkat-pangkatan, Bu. Nah, selain itu apa lagi informasi yang didapat? Perkalian berulang. Nah, apa lagi? Ada yang bisa nggak? Ayo, jawabannya udah benar itu. Nah, yang informasinya itu mengenai tadi bilangan berpangkat dan perkalian berulang tadi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari Bu Guru tadi menyampaikan dan tujuannya itu apa menyampaikan itu? Nah, tujuannya nanti kalian itu dapat menggeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat dari perkalian, pembagian, dari pangkat ke pangkat, kemudian pangkat 0. Kalian pernah lihat gak 2 pangkat 0 kayak gitu? Nah, udah pernah berarti ya. Nah, misal ada 2 pangkat 2 dikali pangkat 3 kayak gitu, udah pernah apa belum? Nah, sip. Kenapa kita penting sekali belajar ini? Ini salah satu manfaatnya ya yang perlu kalian ketahui. Kenapa kita harus belajar bilangan berpangkat? Karena untuk mempercepat proses perhitungan. Contohnya dalam kita sehari-hari ya, itu kan ada bilangan, misal nanti ada bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kalian lebih suka mengerjakannya satu-satu atau memilih cara cepat? Cara cepat. Nah, nanti kita akan membuktikan caranya itu bisa sifat-sifat pada bilangan ini itu terbukti benar atau enggak dengan cara cepat tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku mau mengecek pemahaman kalian lewat asesmen awal nih. Ayo coba di-scan dulu nih asesmennya buat belajar. Bisa semua apa ada kendala nih dari scan-nya? Bisa. Bisa. Sudah selesai pengerjaannya? Nih, Sudah. udah ada yang ngirim nih, Rehana udah mengirim. Ayo yang lainnya ditunggu nih. Nisa udah ngirim nih, siapa lagi yang belum? Ayo Priska. Nih udah ngerjain semua ya? Sudah. Wah, nilainya udah bagus-bagus nih. Berarti kalian pemahamannya sudah mantap di awal. Nah, coba dilihat ke papan tulis ya. Nih, misal ada angka ini. Dan apa hubungan perkalian berurutan dengan berpangkat, bilangan berpangkat? Menurut kalian, menurut pemahaman kalian, apa hubungan dari kedua ini? Adakah hubungannya? Ada. Dari apa dulu nih? Coba kalian ada yang mau berpendapat terkait bilangan ini, perkalian berurutan dan bilangan berpangkat? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Nah, silakan Dian. Apa hubungannya Dian dari perkalian ini sama bilangan berpangkat? Menurut saya untuk 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah bentuk penjabaran dari 2 pangkat 4. Ya, nah benar sekali. Ini itu bilangan perkalian berulang. Kalau ini bilangan berpangkat. Ini kalau ditulis secara sederhana, ini kan duanya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis aja di 1. Jadi 2 pangkat 4 ini. Ini adalah bentuk sederhananya. Kalau ini bentuk penjabarannya. Paham? Paham, Bu? Nah, misal ada lagi nih. Kalian udah pernah lihat bilangan ini enggak? Sudah. Nah, Yang lainnya udah pernah apa belum? sudah. Menurut kalian, mengerjakan ini lebih mudah menggunakan
di bagian mana nih? Ada yang mau tanya terkait ini dulu apa enggak? Tanya-tanya dulu boleh, nanti kita baru lanjut ke materi. Silakan Riana kalau mau ditanya. Lupa cara hitungnya, perhitungannya. Lupa cara perhitungannya. Nih, menurut kalian ini mengerjakannya satu-satu apa langsung bisa kalau pakai cara cepat? Langsung bisa ya. Nah, kita akan belajar itu nanti. Itu kan kita pakai perkalian. Nah, kalau pakai pembagian kalian udah pernah apa belum? Belum. Tadi kita sudah melihat bahwa perkalian berulang itu dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Lalu, bagaimana cara menghitung operasi bilangan berpangkat dengan lebih cepat menurut kalian? Menggunakan sifat-sifatnya mungkin dari eksponen. Nah, betul sekali Gale. Nah, apakah terdapat pola tertentu dari operasi bilangan berpangkat menurut kalian? Ada polanya nggak kalau kita mengerjain suatu bilangan atau suatu angka? Ada kayak virus-virus tadi. Nah, betul sekali Diana. Bagaimana jika terdapat pembagian seperti kayak gini? Nah, benar nih. Misal ada pembagian kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Misal di kayak gini. Kalian pernah apa belum? Belum. Belum. Nah, kalau kita mengerjakan kayak gini pakai suatu pola, menurut kalian bagaimana terjadi pada pangkatnya nanti? Kalian coba analisis. Mungkin antara ditambah atau dikurangi, karena itu kan operasinya bagi, jadi tidak mungkin menggunakan perkalian. Jadi antara ditambah atau dikurangi sih kalau menurut saya. Itu menurut kalian ya. Nah, ini coba kalian diskusikan dengan dengan teman sebangkumu atau dengan kelompok tadi terkait pembagian ini dulu. Gimana caranya kayak gitu aja. Nanti Bu Guru akan menuliskan pendapat kalian di papan tulis. Dari kelompoknya dari apa pendapat kalian? Menurut kami untuk menyelesaikannya itu dikurangi jadi 4/5 dikurangi dengan 2, jadi 4/5 dikurangi 2 sama dengan 4/3. Gimana tadi penyelesaiannya tadi dikurang? Ya, Iya. 4 Benar. kan dikurangi menggunakan pengurangan. 4. Ini bentuknya berarti 4. Ya, pangkatnya 5 dikurangi langsung 2 karena itu koefisiennya sudah sama, jadi kita menggunakan satu koefisien saja. Nah, 4/5 kurangi 2 sama dengan 4/3. ini dari pendapat dari kelompoknya Gali. Nah, coba pendapat dari kelompoknya Dian gimana? Oh, dari kelompok kami menghitung dulu 4/5, kemudian baru dibagi dengan 4/2 hasilnya. Dihitung 4/5, kemudian dibagi. Kemudian itu dihitung manual dulu Bu, baru nanti dibagi Dihitung dengan manual. hasil 4/2. Manual, kemudian diapain? Dibagi dengan 4/2 hasilnya. 4/2. Nah, dari pendapat kelompok 2 ini, kelompoknya Gali ini menggunakan cara seperti ini karena tadi koefisiennya sudah sama. Kalau kelompoknya Dian, dia menggunakan berarti menggunakan cara seperti ini dulu ya? Ya. Nah, sebenarnya dua-duanya ini sudah benar pemakaiannya. Kalau pemakaian menggunakan si kelompoknya Gali menggunakan sifat, ini sudah masuk ke sifat sebenarnya, menggunakan sifat yang pembagian. Itu sifatnya seperti ini. Kalau koefisiennya sudah sama pembagiannya, berarti nanti tinggal dikurang. Nah, kelompoknya Dian itu menggunakan cara yang satu-satu. Satu-satu berarti dia menggunakan ini dijabarkan terlebih dahulu, kemudian ini dijabarkan terlebih dahulu, sehingga dia menemukan hasil nanti. Nah, ini sebenarnya sudah sama, tapi ini menggunakan cara yang cepat. Itu pendapat kalian sudah benar. Berikan aplaus kepada kelompok kalian terlebih dahulu. Nah, berarti Bu Guru mau tanya, bagaimana cara menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama?
basis yang sama itu koefisiennya sama maksudnya. Ditambah pangkatnya. Nah, benar. Nah, kalau menentukan hasil pembagian berpangkat dengan koefisien yang sama, Dikurangi. nah, apakah terdapat pola atau sifat tertentu pada bilangan berpangkat tersebut? Ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok. Kalian membentuk kelompok ya. Nanti kita akan praktek menggunakan GeoGebra terkait sifat-sifatnya nanti. Nah, untuk sebelum kita praktek, Bu Guru mau ngasih kalian dulu terkait buku pembelajaran. Kalian bisa pakai buku ini boleh. Kalau mau pakai buku LKS juga boleh. Di sini nanti itu ada beberapa macam sifat-sifatnya, ada pengertiannya. Nanti kalian setiap kelompok pilih satu sifat. Pilih satu sifat, nanti sifat-sifat itu kalian buktikan pakai GeoGebra. Ini sudah di-scan apa belum? Coba di-scan dulu. Kalian buka-buka dulu ini bukunya. Kalian boleh pakai bukunya Bu Guru, boleh juga pakai LKS. Tergantung kalian, atau dari sumber yang lain juga boleh. Bu Guru tidak membatasi. Ya, Sudah, Bu. Bu. Kemudian nih, kalian udah membentuk kelompok apa belum nih? Apa kelompoknya sama seperti tadi? Sama. Sama aja. Nah, ini Bu Guru bagikan LKPD-nya. Nih, nanti untuk kelompoknya dari Terima kasih, Bu. sama-sama. Ini untuk kelompoknya Rihana. Terima kasih, Bu. Kalian bisa isi dulu itu nama kelompok, nama anggota, bisa diisi dulu ya. Nanti kalau udah diisi, Bu Guru akan menjelaskan tentang penggunaan dari GeoGebra-nya. Udah diisi apa belum? Sudah. Sudah, kalau sudah diisi, benar. Kalian itu buka dulu langkah-langkah yang pertama itu membuka aplikasi, buka web GeoGebra-nya dulu. Kalian bisa langsung itu tulis GeoGebra kalkulator atau bisa pakai link yang ada di LKPD itu juga bisa. Sudah membuka GeoGebra-nya? Sudah. Nah, langkah yang pertama, kalian udah tampilannya udah seperti ini apa belum? Sudah. Coba ibu cek dulu tampilannya. Ini kelompoknya dari. Nah, udah bagus nih. Kalkulatornya udah muncul. Yang kelompoknya Riana. Ya, ini kalkulatornya dimunculin dulu nih. Nah, udah. Bu Guru kasih contoh dulu. Bu Guru pakai contohnya yang ini ya, 2/3 dikali 2/5. Bentar, coba kita masukin dulu. Nah, kalian nanti memasukkannya itu klik Y dulu. Pencet Y dulu. Nah, Y sama dengan. Y sama dengan. Kalau udah, kita baru masukin. Tadi di buku ajarnya Bu Guru kan udah ada beberapa sifat-sifat. Nah, ini Bu Guru pakai sifat yang perkalian. Ada itu 2/3, berarti nulisnya 2/3 dikali berapa itu? 2/5, berarti 2/5. Nah, kalau udah kayak gini, kita enter. Nah, ini kalian kecilin dulu untuk melihat hasilnya. Nah, dikecilin dulu ya, untuk melihat garisnya nanti. Nah, ini garisnya sudah muncul. Kalian yang di sini itu boleh pakai Y sama dengan, boleh pakai X sama dengan. Kalau Y sama dengan berarti nanti bentuknya itu horizontal. Kalau X sama dengan dia bentuknya vertikal. Nah, ini yang sifat yang ini bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua berarti tadi kalau perkalian kan dijumlahin. Ini pakai bentuk yang kedua, Y sama dengan 2/3 ditambah 5. Kita enter lagi. Nah, kalau sifatnya itu terbukti benar, nanti garisnya itu akan jadi satu. Seperti ini. F dan G jadi satu tempatnya. Itu kalau sifatnya benar. Nanti kalau kamu pembuktian sifatnya salah, ini garisnya akan berbeda. Akan berbeda tempat, enggak jadi satu kayak gini garisnya. Paham? Paham. Nah, kalian lanjut dulu untuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa itu kalian ambil 5 ya, 5 angka yang berbeda. Enggak boleh misal udah pakai 2/5 dikali 2/3, yang percobaan kedua enggak boleh sama angkanya.
Baik Bu. Selamat mengerjakan. Ini aku mau coba dulu kelompoknya Geri. Kan, kamu ada kendala nggak terkait pengerjaan? Kalian pakai bentuk apa dulu? Perkalian, pembagian? Perkalian dulu Bu. Oh, boleh. Berarti kalian membuktikan dua sifat ya? Ya, betul. Ya, boleh banget nih, sip. Kalau kelompoknya Riana, kamu membuktikan berapa sifat? Dua. Nah, Dua sifat Bu. dua sifat apa aja? Sifat apa aja? Perkalian dan pembagian. Nah yaudah, guru tunggu ya. Nah nanti kalau kalian sudah menemukan hasilnya, kalian diskusikan terlebih dahulu sama teman-teman kalian ya, sama kelompok-kelompok kalian. Kamu diskusikan. Kalau sudah didiskusikan, nanti kalian analisis juga hasil dari perhitungannya. Sudah? Ini kelompok yang sekali sudah sampai mana? Selesai Bu. Bagus. Kalian ini diskusikan dulu, kemudian kalian analisis. Ada pola yang muncul apa enggak? Nanti kalau ada pola, nanti kalian tuliskan polanya itu bagaimana. Ya? Pola itu sifat atau Ya, sifatnya. Itu dari percobaan yang banyak ini, sifatnya itu tetap sama atau berubah. Itu dituliskan ya, misal ada perubahan, nanti dituliskan juga perubahannya itu bagian mana. Kayak gitu. Udah selesai nih kelompoknya Rena. Udah. Udah. Sudah. Nah, guru mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum lanjut. Apa yang terjadi pada pangkat ketika bilangan dengan basis yang sama dikalikan? Seperti punyanya si Gali tadi, kayaknya membuktikan tentang perkalian. Ya. Apa yang muncul? Jadi koefisiennya sama, kita tinggal menjumlahkan dari pangkatnya saja. Jadi kami menemukan sebuah sifat di mana koefisiennya kami anggap sebagai A, kemudian di koefisien pertama kita sebut sebagai M dan pangkat kedua kita sebut sebagai N, sehingga A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, kalau kemudian apa yang terjadi pada pangkat ketika basis yang sama dibagi? Tadi ada yang membuktikan pembagian. Kelompoknya Rina sepertinya. Iya, pembagian. Bagaimana polanya? Polanya itu ketika basisnya sama itu akan ini dikurangi M kurangi N, pangkatnya dikurangkan. Nah, ini sudah bagus. Nih, setelah ini kalian bisa presentasikan ya. Kalian bisa itu satu orang aja nanti yang presentasi dari setiap kelompok. Paham? Nah, ini bisa dimulai dari kelompoknya Gari dulu untuk mempresentasikan. Satu orang aja yang mempresentasikan ya. Ya, Mbak Rizka. Nih silakan bisa maju sekarang biar waktunya nanti tidak berburu yang kelompok 2. Nih silakan Mbak Rizka presentasi di sini. Ayo Rizka. Rizka mau mempresentasikan sifat apa? Sifat perkalian. Nah boleh dipresentasikan dulu. Ini sebagai ini kan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat. Bisa ditulis kalau mau menuliskan ya. Bisa sampai dijelaskan. Sebelah sini aja please. Yang sini. Sambil dijelasin ya please ke teman-temannya biar teman-temannya juga paham pembuktian dari kelompok kamu. Pangkat 4 dikali 2 pangkat 7. Ini karena basisnya sama jadi tulis 1 aja, terus pangkat 4 ditambah pangkat 7. Nah untuk hasilnya gimana
ini belum ada hasilnya, hasil akhirnya. Hasilnya kan kan 2 pangkat 11. Ya, 2 pangkat 11. Nah, sebentar, kamu jangan dulu terlebih dahulu ya, jangan dulu. Dari kelompok Rehana mau memberikan tanggapan apa? Ini jawabannya sudah benar-benar akhir. Sudah benar, cuma baiknya nanti dihitung 2 pangkat 11. Ya, ini juga belum ada itunya ya, sifatnya ini termasuk sifat apa ini, rumusnya belum ditulis itu di atasnya ya, nanti dibenahi di situ. Nah, ada mau yang memberikan tanggapan lagi nggak terkait pembuktian dari sifatnya kelompok Priska? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bila ditutup please presentasinya. Ya, terus sekian dari kelompok kami, makasih. Ya, beri aplaus kepada Priska dulu. Nah, kemudian kelompoknya Rehana bisa presentasi 1 orang terkait pembuktian dari sifatnya. Kelompok Rehana membuktikan sifat apa? Pembagian. Nah, bagus. Tulis di sini ya. Jangan lupa dikasih itu sifatnya. Misal nanti ada memberikan tanggapan, masukan, atau terkait materi yang ini, terkait pembuktiannya kelompok Rehana, nanti kalian bisa bilang ya. Jangan dijelasin nanti ya. Nah, coba dijelasin dulu Rehana. Untuk pada sifat pembagian pada eksponen itu ketika basisnya sama itu maka M dikurangi M sehingga kita tulis 3, kemudian pangkatnya 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada Rehana. Dari presentasinya ini kalian sudah paham apa belum? Sudah. Duduk dulu Rehana. Terima kasih ya atas hasil presentasinya. Berarti dari percobaan kelompok 2 ini kalian itu menemukan polanya sama apa enggak berdasarkan beberapa angka yang kalian coba? Sama. Dari satu sifat itu sama semua? Sama semua. Nah, berarti dari konsep tadi yang kita temukan beberapa sifatnya kalian sudah paham apa aja tadi sifatnya? Ada perkalian, pembagian, apalagi bentuk pangkat nol. Nah, ada lagi pangkat berpangkat lagi, ada kayak gitu. Nah, kita simpulkan dulu. Berarti pada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya tadi diapain? Ditambah. Kalau pada pembagian diapain? Dikurang. Nah, jadi kita simpulkan polanya itu bentuk 1 dan bentuk 2 berarti hasilnya sama. Di GeoGebra tadi sama nggak garisnya? Sama. Kalau udah, ini sebelum mengakhiri ya, kita kerjain dulu asesmen sumatifnya. Kalian bisa ngerjain asesmen sumatif bentar ini. Formatif akhir ini bisa kalian scan ya. Baik, Bu. Tadi kalian bisa mencatat yang tentang kesimpulan dari pembelajaran ini di buku buat pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang ada informasi-informasi penting kalian bisa catat biar nggak lupa. Ada kendala nggak dari ininya? Tidak ada. Tidak, Bu. Oke, dilanjut dulu mengerjakannya. Ini nanti ada batas waktunya. Misal nanti kalian ini ada kegiatan, nanti kalian bisa mengerjakan setelah kegiatan. Batas waktunya sampai jam 5 sore. Ini udah ada yang ngirim nih. Siapa yang ngirim? Wih, Gali sudah selesai. Udah nomor 1 nih Gali. Ini disusul oleh Nisa. Ini udah semua. Udah semua ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemudian Bu Guru mau aku tanya dulu nih ya, sebagai penutup. Ini kan sudah mau selesai nih jamnya. Bu Guru mau tanya, apa sih yang kamu dapat, yang kamu pelajari, manfaat apa di hari ini? Jadi lebih tahu tentang sifat untuk mengerjakan
benar. Apa yang masih sulit? Apa yang masih sulit untuk kalian pahami dari materi tadi? Ada nggak yang masih sulit? Kadang suka ketuker mau ngerjain pembagian sama perkaraan itu mau dikurang atau ditambah. Nah, berarti nanti kalian harus lebih fokus untuk mengerjakannya ya. Tadi kalian sudah menemukan konsepnya apa enggak? Bagaimana konsepnya tadi? Sudah menemukan apa enggak caranya? Ya. Itu seru nggak pakai GeoGebra? Seru. Nah, berarti kalian sudah ini ya, sudah semangat lagi ya untuk mengerjakan yang materi-materi berikutnya. Nah, sekian. Ini Bu Guru tutup ya. Ya, Bu. Sekian dari pembelajaran kita. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai dulu ketua kelas. Baik, sebelum kita pulang pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ini pembelajaran sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.